bentar Mas, sistem konten ini apa? Ya, tapi kalau secara fungsinya tadi ya, untuk menyelesaikan masalah ya, konten yang misalnya lu punya jadwal, gini, sistem konten itu kayak ya cara lu ngatur waktu untuk pembuatan konten. Sekitar 11 bulan yang lalu ya. Jadi gue itu cukup kaget nih. Gue diundang salah satu perusahaan terbesar ya. Ya bisa bilang ya BUMN. PLN itu BUMN ya? BUMN. Ya, walaupun bukan Pertamina yang lagi rame ya. Tapi intinya adalah gue diundang oleh mereka. Dan ternyata mereka tuh butuh mempelajari yang namanya sistem konten. Wah itu kan kayak, wah sistem konten gitu kan. Nah kenapa? Karena ternyata ya tim mereka ya sebelum ada gua itu ya bikin konten itu ya acak-adut lah istilahnya ya, mungkin bukan acak banget ya tapi lebih tepatnya kayak dikejar-kejar ya. Misalkan hari ini bikin satu konten untuk hari itu juga ya, contoh hari ini hari Selasa bikin konten Selasa, besoknya lagi bikin konten untuk Rabu lagi, besoknya lagi Kamis, Jumat. Nah jadi bikin konten untuk hari tersebut di hari yang sama pula ya, artinya ya kerasa dikejar-kejar lah ya. Kalau kayak nggak bikin konten sekarang ya bener-bener nggak ada konten. Nah jadi akhirnya apa yang gua bantu untuk mereka ya, selain ada sebenarnya materi-materi lainnya juga ya, seperti waktu itu ada strategi, copywriting, dan analisis ya atau evaluasi performa konten. Tapi yang jadi fokusnya utamanya itu adalah sistem konten ya. Oke bentar Mas, sistem konten ini apa ya? Tapi kalau secara fungsinya tadi ya, untuk menyelesaikan masalah ya, konten yang misalnya lu punya jadwal, gini, sistem konten itu kayak ya cara lu ngatur waktu untuk pembuatan konten. Kan bikin konten kan ya lu sebagai, kalau tim sosmed ya atau tim konten kan pasti tahu lah ya, kan nggak ujuk-ujuk jadi ya, kan pasti ada merencanakannya ya, ada nulisnya, ada tag kontennya, ada editingnya, ada desainnya, lalala lili gitu ya, adalah gitu ya step by stepnya. Nah cara lu ngatur itu disebut sistem konten ya. Contoh cara ngatur waktu pertama tadi ya, bikin Senin ya, bikin untuk hari Senin ya di hari Senin, bikin untuk Selasa di hari Selasa, Rabu Kamis itu jadi di hari itu. Oke itu satu. Style kedua, oke di minggu ini udah mungkin kita belum ada konten dulu, tapi kita bikin konten untuk 2 minggu ke depan ya. Senin dan Selasa lah ya, planning dan copywritingnya di dalam ya, di dalamin termasuk riset ya secara mendalam. Oke. Dan planningnya langsung bukan satu konten ya, 20. Cari ide kontennya juga langsung 20 konten gitu misalnya ya, 20 konten. Oke. Rabu dan Kamis kalian misalkan apa, lebih ke mungkin kontennya video misalkan ya, video berarti tag konten ya dan juga editingnya. Oke kita edit sebagainya gitu ya, tag konten juga, lalu di Jumat finalisasi, revisi ya, penyesuaian dikit lah. Oke. Nah itu langsung untuk 2 minggu. Udah di minggu besoknya udah tinggal upload sambil nyicil untuk 2 minggu depannya lagi. Nah jadi dia bikin konten di minggu itu untuk 2 minggu ke depan. Nah emang pengaruh ya karena kita udah mempersiapkan ya untuk ke depannya ya, walaupun memang harus ada disesuaikan. Misalkan kalau pengen ikut tren berarti ada konten yang mungkin bisa kegeser misalkan ya, nanti jadi konten bank ya, itu kayak tabungan lah, tabungan konten disimpan ya, dipakai kalau darurat aja ya, kayak uang atau dana darurat lah ya, disimpan, ditabung, dipakai. Jadi enak tuh ya, untuk kedepannya tinggal di kalau misalnya butuh lagi konten tren atau yang urgent ya udah tinggal di switch aja gitu kan. Tapi kan lebih gampang ya ketimbang kita satu. Nah itu yang disebut sistem konten ya. Oh mas berarti harus 20 ya, pusing mas. Nah, ntar poinnya bukan di 20 ya, jadi nggak harus 20 konten gitu ya, jebret, nggak. 10 bisa, 5 konten bisa, 7 konten bisa. Jumlahnya tergantung kebutuhan aja sebenarnya ya, poinnya bukan di jumlah tapi caranya ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya bikin sekarang langsung untuk beberapa. Ini ada psikologinya loh sebenarnya ya. Jadi gue pernah baca di mana gitu ya, di buku psikologi kalau nggak salah. Jadi manusia itu mengerjakan sesuatu lebih cepat kalau sesuatu repetitif. Nah contoh ini, contoh paling gampang ya. Misalkan gue masak nih ya, masak tapi gue tuh
Atau lu pernah ini gak sih? Lu pernah ke restoran ya atau ke ya F&B gitu lah ya. Biasanya mereka itu misalnya kalau pesanan banyak ya, biasanya ya, itu mereka bikin apa? Misalkan masak mie gitu ya. Itu langsung mie-nya jebret banyak kan? Terus mungkin mereka ngerebusnya banyak ya. Atau misalkan wah ini pas lagi ada pembangunan ya kayaknya masih kedengeran lah ya. Nah, misalkan mereka motong-motong daging langsung banyak kan? Atau ayam, terus mungkin siapin sayuran langsung banyak. Nah, jarang bikin satu ngerebus nanti ganti lagi satu di saat pesanannya banyak. Ada 20 customer ya atau 20 order pesanan. Tapi bikinnya satu-satu. Nah, bikin satu-satu. Ya, kelamaan nggak sih? Sekalian aja masak ya. Spread langsung banyak. Nah, masak nih minyak. Wah, diaduk tuh. Wah, panci atau ya ininya wajahnya gede lah ya. Serut gitu kan. Nanti dituang satu kan biasanya ada tuh sampai dijejer kan biasanya. Cepluk 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 cepluk. Nah, dibagi-bagi gitu kan. Itu sebenarnya pelajaran buat kita ya, bikin konten ya kayak gitu tuh harusnya. Poinnya bukan di berapa mangkoknya harus 20, 30 enggak ya. Tapi poinnya adalah kita bikin masak tadi itu untuk sekalian. Nah, kata kuncinya di sekalian. Balik lagi ke psikologi tadi ya. Manusia itu mengerjakan lebih cepat kalau repetitif. Kayak tadi, masak mie ya udah sekalian masak mie banyak sekalian. Nah, kata kuncinya di sekalian ya. Lalu mungkin tadi ya ngerebus atau masak dagingnya atau masak apanya itu sekalian. Nah, jadi termasuk tadi planning sekalian aja 20. Bikin copywriting atau script sekalian aja 20 juga. Ya. Tag konten ya mungkin nggak 20 banget, mungkin agak capek ya. Oke, 10 deh. Paling nggak sekaliannya itu. Nah, kata kuncinya di sekalian. Ya, jadi bukan jumlahnya. Nah, jadi simpelnya sih seperti itu. Ya. Bobotnya berapa banyak tergantung menyesuaikan ya. Apakah harus dari Senin? Dari hari Senin? Nggak harus ya. Mau dari Minggu kek ya. Mau dari Sabtu ya bebas ya. Atau mau dari Rabu juga bisa. Silahkan. Misalnya Seninnya lebih ke evaluasi dulu. Lalu karena mungkin pasti ada evaluasi ya. Selasa, Rabu mungkin lebih ke risetnya atau apanya per 2 minggu. Jadi prosesnya tadi kan yang gue contohin 1 minggu ya. Senin ngapain, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Kalau misalnya prosesnya 2 minggu gimana? Ya boleh juga ya, tergantung kebutuhan, kemampuan, kondisi ya, sesuaikan ya. Jadi itu nggak ada hal-hal yang saklek, tapi yang sama itulah prinsipnya tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau prinsip konten ya. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang bener-bener banget, nggak ada yang salah banget ya. Dan jujur kalau misalkan tipikalnya berita, kan gue juga punya media ya, namanya Nakam Aquatics. Ya itu memang nggak bisa sih, ya satu bikin langsung 2 minggu. Kan kita nggak tahu berita itu ada apa aja ya. Tapi kalau brand ya, yang sifatnya jualan promosi, ya itu memang bisa aja lo bikin langsung untuk 2 minggu atau bahkan untuk 1 bulan biasanya ya. Nah, jadi udah kegambar ya kayak gimana sistem konten. Tapi kalau lu butuh belajar lebih lanjut dan gini, lu kalau sistem konten tuh gini, biasanya percuma ya kalau lu bikin sistem, oke, hari ini ngapain, tapi kalau nggak ada strateginya ya bingung bos ya. Bingung. Kenapa? Karena oke, kita bikin langsung 20 jebret. Nah, bingung kan? 20 planning apa ya? Cari sana sini. Aduh, ide konten apa lagi ya? Aduh, nggak kepikiran. Biasanya apa? Nunggu tren. Aduh, trennya apa ya? Kayaknya trennya lagi dikit deh. Nah, bergantung sama tren. Akhirnya apa? Nggak bisa ya. Mungkin lu bisa copywriting, eksekusi, tag konten langsung 20 gitu ya, mungkin bisa. Tapi kalau nggak bisa mikirnya ya. Oke, udah difasilitasin nih ya sistem konten, tapi kalau lu nggak ngerti strateginya atau nggak ngerti planningnya dan berakibat ide konten atau nyari topiknya juga akhirnya ngestak, ngasal-ngasalan, ketemunya mungkin baru cuman 2, 3, ya sama aja bohong ya kan. Ibarat lu udah disediain mobil mewah gitu ya, kalau Timothy gitu ya, McLaren gitu, oh udah kasih McLaren tapi lu nggak bisa nyetir, ya sama aja, aduh, ya sama aja bohong kan. Nah makanya, atau nyetir tapi waduh agak amatir nih, khawatir nabrak, nah sama aja. Udah disediain sistem konten tapi kalau nggak bisa strateginya ya sama aja dong ya kan. Nah itu artinya apa, strategi itu juga penting. Nah makanya gimana, kayaknya jarang ya yang ngajarin strategi dan tadi ya sistem konten. Nah memang jarang sih, karena sejauh ini yang gue lihat ya, baru gue yang sharing itu ya, spesifik khusus itu ya, strategi dan sistem konten di sosial media strategi Mastery ini. Kalau lu pengen mempelajari itu, lu silahkan pelajari di, ada tuh deskripsinya ya, silahkan pelajari dan silahkan hopefully bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain. Dan kalau lu misalkan, mas saya butuhnya training langsung ya, datang mas ke perusahaan atau tempat saya nih, ke kantor saya, boleh ya.
Karena gue juga bantu in-house training atau private training ya, kayak tadi yang gue ceritain ya, ke PLN ya, ataupun gue pernah ke Antarestar juga, ke Bepom juga pernah, dan brand-brand atau perusahaan lainnya, F&B ya, travel dan lain-lain ya. Jadi kalau lo butuh ya silahkan aja lo hubungin di deskripsi, nanti gue kasih ininya ya, kontaknya. Silahkan hubungin, kasih tahu kebutuhannya apa, karena materinya kalau buat training itu menyesuaikan kebutuhan ya, kan nggak mungkin ya butuhnya A tapi gua ngasihnya B. Nah makanya lu kasih tahu aja kebutuhannya apa, nanti gua akan training lu atau tim lu menyesuaikan ya kebutuhannya ya. Jadi silahkan kontak aja, atau misalkan untuk lu yang mas bahas lagi dong yang lain apa misalkan ya dalam 10 menit ya, silahkan tulis aja di kolom komentar kira-kira mau request apa ya. Hopefully atau semoga ini udah menjelaskan lah ya, karena ini jujur ya, gua kalau jelaskan sesuatu ini udah ada strukturnya nih sebenarnya, cerita kesalahan harusnya gimana step by stepnya, jadi harusnya sudah jelas ya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan ya, atau mau request topik lain boleh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.